Assalamualaikum semuanya, anak-anak Bu Novita. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya, Nak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai virus dan peranannya. Nah, tentu saja kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata virus ini ya. Kita juga belajar dari rumah atau PJJ melalui daring ini ya karena virus kan ya. Virus apa, Nak? Iya, betul. Virus COVID-19. Nah, di biologi ini ketika kita belajar virus, ini adalah virus yang memiliki material genetik yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Gitu ya. Coba kita lihat. Nah, sekalian kita membahas tentang virus COVID-19 ini apa ya. Kita sudah tahu semua bahwa COVID-19 ini ditemukan pertama kali di kota Wuhan ya, Cina. Nah, singkatannya apa COVID-19 ini? COVID-19 ini adalah singkatan dari Coronavirus Disease karena ditemukannya tahun 2019, jadi disingkat adalah 19 atau 19. Nah, COVID-19 ini disebabkan oleh salah satu keluarga virus corona, yaitu virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkatnya adalah SARS-CoV-2. Nah, semenjak itu karena dia menyebar di seluruh dunia, akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menyatakan sebagai pandemi. Artinya sudah menyebar di seluruh dunia dan menjadi masalah bersama seluruh dunia. Nah, coba kita belajar lebih jauh mengenai apakah virus itu gitu ya. Nah, virus pada umumnya ini berdiameter sekitar 20 nanometer hingga 400 nanometer. Sangat kecil ya, jadi hanya bisa dilihat di bawah mikroskop elektron. Nah, partikel lengkap virus ini disebutnya adalah virion. Terdiri dari asam nukleat. Asam nukleatnya ini ada RNA dan DNA yang dibungkus oleh protein pelindung yang disebut namanya adalah kapsid. Kemudian asam nukleat ini memiliki peranan penting dalam proses perbanyakan diri virus pada inang, karena tanpa asam nukleat virus tidak dapat memerintahkan sel inang untuk membuat bagian-bagian partikel virus. Nah, kemudian berdasarkan jenis asam nukleat yang menyusunnya, tadi sudah Ibu singgung sedikit bahwa virus dikelompokkan menjadi dua, yaitu virus DNA dan virus RNA. Kalau virus DNA ya penyusun asam nukleatnya adalah berupa DNA atau asam deoksiribonukleat. Bentuknya adalah double helix atau ganda, berpilin ganda. Sedangkan virus RNA adalah virus yang memiliki asam nukleat berupa RNA atau singkatannya adalah asam ribonukleat. Bentuknya dia tunggal atau berpilin tunggal. Kalau DNA ganda, kalau RNA tunggal. Nah, virus ini adalah organisme parasit ya, karena ia hanya membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Seperti COVID-19, dia kalau di udara dia maka akan mati, tidak akan lama hidupnya. Tetapi ketika berada di tubuh manusia, nah dia maka hidupnya akan lama, berkembang biak di situ dan bisa menularkan kepada manusia yang lainnya. Nah, di sini virus harus menemukan inang tadi ya untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, dia tidak bisa mereplikasi diri atau tidak bisa berkembang biak. Nah, kemudian bentuk virus. Nah, bentuk-bentuk virus ini macam-macam. Ini ada helix, ini bentuknya spiral begini ya, dipunyai oleh tobacco mosaic virus atau menyerang tanaman tembakau. Kemudian polyhedral, ini adalah adenovirus, bentuknya seperti ini. Kemudian amplop atau spherical, ini dipunyai oleh influenza virus, termasuk jenis COVID-19, bentuknya seperti ini. Kemudian yang kompleks dipunyai oleh bakteriofag atau bakteri yang memakan virus. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, dari situ kita masuk ke dalam ciri-ciri virus. Di sini, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleatnya ini ada DNA atau RNA. Ukurannya sangat kecil tadi ya dengan bentuk bermacam-macam. Nah, tubuh virus ini tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran sel dan sitoplasma.
Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup tadi atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Nah, virus ini adalah makhluk peralihan atau makhluk metaorganisme. Peralihannya gimana? Ya, peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Ketika tadi COVID-19 di udara, dia maka bersifat benda mati karena dia tidak dapat menginfeksi tidak dapat berkembang biak, tetapi dia dapat dikristalkan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari benda mati. Tapi ketika dia ada di tubuh makhluk hidup dan dia dapat berkembang biak, dia disebut dengan makhluk hidup. Nah, struktur tubuh virus ini ada menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala dilindungi oleh kapsid, kemudian isi tubuh dan ekor. Kepala virus isinya adalah DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Nah, fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Kemudian isi tubuh namanya adalah virion. Nah, isi tubuhnya tadi ya juga sama, ada bahan genetiknya, apakah DNA atau RNA. Nah, bentuk tubuh virus itu dipengaruhi oleh bahan genetik yang ada di dalam virus itu, gitu. Ya. Terus selanjutnya adalah ekor, tadi bagian yang ketiga. Nah, ekor ini untuk alat menempelkan diri pada sel inang. Ekor ini biasanya melekat pada kepala ya, seperti ini misalnya bentuknya nih. Nah, ini ekornya menempel pada kepalanya virus dan itulah yang menempel pada makhluk hidup, pada kita gitu. Nah, kemudian ada jenis virus DNA tadi ya, dan virus dRNA. Virus DNA tadi materinya adalah asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Kemudian kalau RNA rantai ganda tunggal. Nah, contoh-contohnya ini ya, nanti kalian bisa cari juga seperti apa, misalnya virus roseola ini gejalanya apa, kemudian menyebabkan penyakit apa gitu, kemudian juga cara pencegahannya seperti apa. Nanti bisa kalian cari dari sumber-sumber yang ada, bisa dari buku maupun dari internet. Nah, ini tadi jenis virus RNA, yaitu tadi penyusunnya adalah rantai tunggal atau tunggal tidak berpilin. Nah, contoh-contohnya juga ada di sini jenisnya. Nah, nanti kalian bisa baca. Nah, tadi berdasarkan informasi yang telah kalian pelajari, coba nanti kalian jawab ya. Menurut kalian, apakah virus merupakan sebuah sel? Dan dapatkah kita mengatakan bahwa virus adalah makhluk hidup? Gitu. Nah, lanjut. Di sini di aktivitas 2.1 ini juga tadi kalian kerjakan ya. Ini ada di buku siswa di halaman 35. Ada 2 gambar di sini, ada bakteri fag dan virus corona. Dijawab pertanyaannya ini ya, Nak ya. Nanti jika ada pertanyaan boleh diajukan melalui chat di WA group atau Japri Bu Novita, atau bisa melalui kolom Google Classroom atau kolom ketik di kolom YouTube di bawah ini ya. Oke, Bu akhiri ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan terus tetap semangat belajar. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.